Gresik dalam siar Islam di Jawa Timur. Gresik merupakan kota pelabuhan ternama karena letaknya terlindung oleh Selat Madura dan membelakangi tanah yang subur di bantaran Bengawan Solo. Sungai besar ini sebagai jalan penghubung yang penting antara tanah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pajang kemudian Kartasura dan Surakarta, dengan tanah pesisir di timur laut. Menurut berita Cina, Gresik didirikan pada paruh kedua abad ke-14, dengan penduduk pertama adalah pelaut dan pedagang. Penyebaran agama Islam di Jawa Timur dimulai di wilayah Gresik, dengan bukti arkeologi berupa adanya makam-makam Islam. Data arkeologi menunjukkan sejumlah makam para tokoh siar Islam seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri dan Sunan Prapen. Terdapat pula makam tertua, yakni makam Fatimah binti Maimun, yang teridentifikasi sebagai makam seorang muslimah di abad ke-11. Pada akhir abad ke-14 diperkirakan, Maulana Malik Ibrahim menginjakkan kaki di Nusantara dengan mengandalkan jaringan perdagangan. Beliau mulai menyatu dengan warga setempat maupun penguasa daerah Gresik kala itu. Siar Islam pun mulai dilakukan di Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan nama Sunan Gresik, mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam di daerah Leran. Masa berikutnya, daerah Giri menjadi pusat kerohanian dan politik di Jawa. Kedatuan Giri mulai eksis sekitar tarikh abad ke-15. Sunan Giri yang merupakan murid Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren yang merupakan cikal bakal Kedatuan Giri. Sunan Giri tampil menjadi penguasa Kedatuan Giri dengan gelar Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih sejak tahun 1487 sampai 1506 Masehi. Kerajaan Giri selanjutnya dipimpin oleh Raden Paku yang mengangkat dirinya sebagai Raja Pendita atau Raja Ulama. H.J. de Graaf dan Samuel Wychelus menyebut pesantren ini sebagai Kerajaan Ulama. Giri Kedaton tetap eksis Raja Ulama. H.J. de Graaf dan Samuel Wychelus menyebut pesantren ini sebagai Kerajaan Ulama. Giri Kedaton tetap eksis sampai Sunan Giri yang wafat pada tahun 1506. Giri pun ramai didatangi para penguasa beberapa daerah di Nusantara sepeninggal Sunan Giri yang wafat pada tahun 1506. Giri pun ramai didatangi para penguasa beberapa daerah di Nusantara sepeninggal Sunan Giri yang wafat pada tahun 1506. Giri pun ramai didatangi para penguasa beberapa daerah di Nusantara sepeninggal Sunan Giri yang wafat pada tahun 1506. Sunan Prapen yang memerintah Giri tahun 1548 sampai tahun 1605 merupakan penguasa Giri yang untuk belajar Islam dan strategi politik. Sunan Prapen yang memerintah Giri tahun 1548 sampai tahun 1605 merupakan penguasa Giri yang berjasa dalam membentuk dan memperluas kekuasaan kerajaan Islam, baik di Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun sepanjang pantai pulau-pulau Nusantara Timur. Paruh kedua abad 16 merupakan masa kemakmuran Giri sebagai pusat peradaban pesiar Islam dan pusat ekspansi Jawa di bidang ekonomi dan politik di Indonesia Timur. Asal mula nama Gresik. Gresik dan jalur perdagangan. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa Gresik yang berada di pantai utara Jawa Timur merupakan jalur lalu lintas laut di Laut Jawa dan Selat Madura yang sangat ramai pada saat itu. Bahkan jauh sebelum muncul nama Gresik, diperkirakan di daerah ini sudah muncul komunitas-komunitas kecil sejak zaman Majapahit hingga keruntuhannya, yaitu dari masa pemerintahan Raden Wijaya, tahun 1293 sampai tahun 1309, sebagai raja pertama hingga pemerintahan Rana Wijaya, tahun 1447 sampai tahun 1519, yang tercatat sebagai raja terakhir, atau bahkan lebih tua lagi. Bukti eksisnya Gresik sebagai salah satu tujuan perdagangan tentunya dapat dilihat dari aksesibilitasnya, yang dapat dicapai dari arah laut, dari luar, maupun dari sungai, dari pedalaman. Wilayahnya yang langsung berhadapan dengan laut terbuka dengan topografi pantai yang tidak curam, sangat memungkinkan kapal-kapal berukuran besar merapat ke pantainya. Selain itu, untuk menuju ke pedalaman terdapat beberapa sungai utama yang melewati wilayah Gresik dan merupakan jalur transportasi air menuju ke pedalaman. Sungai tersebut antara lain Sungai Manyar dan Bengawan Solo. Bahkan di sebelah selatan juga terdapat Sungai Brantas yang juga berperan penting dalam menyokong keberadaan Gresik sebagai salah satu pelabuhan utama pada masa itu. Tidak mengherankan apabila di sepanjang sungai-sungai tersebut banyak ditemukan jejak sejarah masa lalu yang merupakan bukti otentik dari keberadaan sejarah kuno Gresik di masa lalu. Asal kata Gresik. Adapun tafsiran lain diduga berasal dari kata Giri, Jawa Bukit, yang sangat sesuai dengan lokasi pusat Giri berada di puncak bukit. Giri sebagai pusat pemerintahan didirikan oleh Sunan Giri, Raden Paku bergelar Prabu Satmata, pada tahun 1487 sebagai Kerajaan Giri Kedaton. Tahun 1487 sampai tahun 1506. Namun demikian, tafsiran ini pun belum sepenuhnya dapat dijadikan acuan mengenai asal-muasal nama Gresik. Bahkan beberapa penulis asing menyebut Gresik dengan berbagai istilah yaitu Grise, Gesi, Gresi, atau Gerwarase.
Penulis Portugis menyebut dengan agazi yang diucapkan agacime, sedangkan penulis Cina menyebutnya dengan klisik. Hingga tahun 1970 nama Grawasih masih digunakan. Dari sumber tertulis nama Gresik sebenarnya sudah muncul dengan sebutan Grasik yang tercantum dalam prasasti Karangbogem berangkat tahun 1309 Saka, 1387, yaitu pada baris 4, Hanata Kaulaning saking Grasik. Pegot, 1960/173. Tentunya, Gresik di sini masih merupakan, dan belum memiliki sebuah struktur birokrasi yang kompleks seperti kota. Gresik pada masa Majapahit. Pada masa Majapahit, tahun 1293 sampai tahun 1519, daerah Gresik merupakan salah satu wilayah yang berada di pesisir utara Jawa yang memiliki peran penting. Pada waktu itu Gresik merupakan salah satu pintu masuk ke kota Raja Majapahit yang berada di pedalaman. Bahkan dalam sejarah, Gresik dinilai memiliki peranan yang menonjol sebagai salah satu pelabuhan utama dan tempat perdagangan antar bangsa dan negara. Banyak pedagang-pedagang asing yang singgah di Gresik dengan tujuan berdagang sekaligus berdakwah, khususnya para pedagang Muslim. Kondisi tersebut masih berlangsung cukup intensif setidaknya hingga abad 18. Bahkan ketika di Gresik terdapat dua kabupaten yaitu Gresik tahun 1660 sampai tahun 1744 dan Sidayu 1675, Gresik masih cukup ramai disinggahi kapal-kapal asing. Hal ini juga akibat dari keberadaan VOC Belanda 1603 yang berhasil mendirikan loji di Gresik sehingga aktivitas perdagangan masih tetap ramai. Namun demikian hingga pertengahan abad 14, nama Gresik masih belum muncul dalam sumber-sumber tertulis. Bukti sejarah awal Gresik. Belum dapat dipastikan adanya bukti-bukti tertua kehidupan manusia di Gresik, karena hingga saat ini belum pernah ditemukan kerangka manusia purba di Gresik. Batasan yang dimaksud dengan Gresik merupakan wilayah Kabupaten Gresik saat ini, sehingga jika kita berbicara mengenai sejarah kuno Gresik, tidak terlepas dari adanya bukti-bukti sejarah tertua di wilayah Kabupaten Gresik secara keseluruhan. Dari beberapa penelitian arkeologi yang dilakukan di Gresik telah ditemukan bukti sejarah tertua baik berupa prasasti maupun inskripsi. Adanya bukti tertulis tersebut merupakan pijakan dalam menentukan periodisasi perkembangan sejarah suatu kota. Bukti tertulis ini sangat penting karena merupakan sumber primer dalam penyusunan sejarah sebuah kota. Dari beberapa sumber tertulis yang telah ditemukan memberikan gambaran mengenai kehidupan manusia pendukungnya, yaitu 1. Inskripsi pada Kompleks Makam Islam Kuno di Leran. Inskripsi ini merupakan sumber tertulis tertua yang ditemukan di Gresik. Hasil pembacaan dari inskripsi tersebut menyebutkan nama seorang wanita, yaitu Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, meninggal pada tanggal 7 Rajab 475 H, 25 November 1082. Moket, 1921/397. Informasi tersebut merupakan bukti kuat yang memberikan petunjuk bahwa pada masa itu telah ada permukiman di Leran, tepi Sungai Manyar, Gresik, dan diduga telah memiliki peran yang cukup penting. Namun, setelah prasasti Leran ini tidak ditemukan lagi kesinambungan sejarah yang dapat menjadi benang merah pada masa-masa kemudian. 2. Prasasti Leran. Sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan Leran adalah sebuah prasasti perunggu, saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, yang dikenal dengan Prasasti Leran. Huruf dan bahasa yang digunakan adalah Jawa Kuno, tidak berangkat tahun tetapi diperkirakan berasal dari abad 13 M. Isi prasasti menyebutkan sebuah daerah perdikan, Sima, yang bernama Leran, yang memiliki bangunan suci Hindu tempat Rahyang Takutik. 3. Prasasti Gosari. Salah satu temuan yang cukup menarik lainnya adalah Prasasti Gosari, yang berada di Desa Gosari, Kecamatan Ujung Pangkah. Prasasti Gosari, beraksara dan berbahasa Jawa Kuno dipahatkan pada dinding kars, batu kapur, yang merupakan rangkaian bukit kapur di Desa Gosari. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional 2010, diperoleh angka tahun 1298 Saka, 1376. Bunyi dari Prasasti Gosari sebagai berikut. Di Satuwadosari, Ningambal 1298, Dukwi 3 Nahon, Deniran Samadayaran, Siro 4 Buyuta Jeroh, 5 Tolaimaku, Roka Duraha 7 nomor 8. Keterangan. Keberadaan Prasasti Gosari tersebut juga didukung dengan adanya temuan lain berupa fragmen gerabah beserta tungku pembakarannya, kiln, yang mengindikasikan sebagai tempat industri gerabah tradisional. Kualitas gerabah yang sangat bagus, tipis dan halus menunjukkan satu perkembangan teknologi pengerjaan gerabah yang sudah sangat maju. Diperkirakan gerabah Gosari ini didistribusikan ke pusat kerajaan Majapahit karena di Trowulan sebagai situs kerajaan Majapahit banyak ditemukan fragmen gerabah dengan karakteristik yang sama dengan fragmen gerabah dari Gosari, tetapi di Trowulan tidak ditemukan tungku pembakarannya. Hal ini menunjukkan telah adanya satu hubungan perdagangan antara wilayah produksi yang berada di daerah pesisir dengan wilayah konsumen yang berada di pedalaman. 4.
Prasasti Karangbogem. Prasasti ini berasal dari tahun 1309 Saka, 1387, yang isinya antara lain menyebutkan nama tempat Gresik yang mungkin dapat diidentifikasi sebagai Gresik. Toponim Gresik ini tercantum dalam kalimat Habitakat I Singgal Hanata Kawulaning saking Gresik Warigalu Ahutang Saketi Rong Laksa. Galya itu menceritakan bahwa seorang nelayan dari Gresik mempunyai hutang sebesar 2 laksa. Diceritakan pula bahwa di Karangbogem ada seorang patih tambak yang bertugas mengurus tambak dan pengumpulan iuran dari sesama nelayan dan petambak lainnya, seperti tercantum dalam kalimat Uruhane yen ingong amech haken karange patih tambak Karangbogem. Prasasti ini berhuruf dan berbahasa Jawa kuna. Penyebutan tempat yang bernama Karangbogem tersebut diperkirakan berada di Tanjung Widoro, Mengare Bunga, yaitu berada di Muara Bengawan Solo. Jejak awal peradaban Islam di Gresik. Dari batu nisan di Leran, Prasasti Leran, dan Prasasti Gosari tersebut tidak ditemukan adanya penyebutan tentang Gresik. Adapun penyebutan nama tempat, seperti di Prasasti Leran yang menyebutkan toponim Leran sebagai Tanah Perdikan, Sima, dan Prasasti Gosari yang menyebutkan toponim Ambal belum memperlihatkan kedudukan Gresik dalam sejarah. Nama Gresik baru didudukan dalam Prasasti Karangbogem sebagai Gresik, namun demikian belum dapat dipastikan kedudukannya sebagai kota. Berdasarkan bukti tertulis tersebut menunjukkan bahwa pada masa itu telah ada komunitas manusia yang bermukim di wilayah Kabupaten Gresik, meskipun masih dalam bentuk desa atau perkampungan.